Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Project. Jadi gua bakal ngebahas sih gimana caranya mengatasi atau menanggulangi atau ya itu mengatasi suara setrik pada Satria FQ. Jadi gua di sini ada dua part. Ini untuk otomatis setrik punyanya GSX dan ini untuk otomatis setrik punyanya Satria FQ Karbu. Jadi gue bakal ngebahas keunggulannya dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi gue bakal bahas punya GSX dulu. Jadi untuk keunggulan punya GSX ini, untuk tekanan atau tegangan pada otomatis sentrik ini dia lebih stabil ya, atau lebih maksimal karena dia settingannya model seperti anak tangga atau ya lebih ke kabel tis kayak kabel tis. Dia udah ditarik tidak akan bisa kembali lagi. Karena namanya rantai keteng itu pasti ada tegangan ya. Ini untuk keunggulannya. Jadi namanya rantai keteng itu pasti ada tegangan. Tegangan kadang kita ada hentakan yang berlebih. Apalagi kita pakai pelk lap model racing atau yang lebih keras, atau kita pakai noken custom itu untuk lifter yang lebih besar. Untuk settingan ini dia lebih maksimal lagi, lebih ya lebih ke stabil lagi ya, lebih stabil lagi. Nggak ada namanya untuk waktu kena hentakan berlebih itu molor atau dia tidak menekan secara maksimal. Untuk kelemahannya cuma di harga sih, mahal harganya. Untuk yang settingan kayak gini original itu gue nggak bisa ngebahas harga, silakan cek sendiri lah di sosmed atau di mana atau di toko, bisa dicek sendiri. Untuk punya FQ Karbu, untuk keunggulannya dia nggak perlu ada setting nyeting atau setel menyetel. Waktu ketika dipasang dia sudah otomatis menekan sendiri. Untuk kelemahannya biasanya di bagian pegas otomatis sentrik punyanya FQ Karbu ini sering lemah ya, apalagi dalam pemakaian jangka waktu yang cukup lama. Ya bisa dibilang faktor usia. Nah, untuk bagian ini, untuk kelemahannya itu biasanya untuk kelemahannya waktu kena hentakan berlebih dia bisa kembali masuk ke dalam lagi. Alhasil untuk tekanan untuk rantai sentrik itu nggak maksimal. Bisa jadi kalau misalkan ini sudah parah, bisa jadi atau sudah lemah ya, sentrik itu loncat. Jadian kayak punya gua kemarin, gua pakai ini. Gua pakai pelk lap Swedia untuk Satria FQ ya. Terus pakai noken custom. Alhasil tekanan yang diterima oleh otomatis sentrik ini otomatis lebih besar ya. Karena mungkin ya, gue ngakalin ini yang katanya gue kencengin lagi pernya itu, gue putar lagi itu bisa nambah kenceng lagi tekanannya, itu malah patah. Jadi jangan sekali-kali kalian akal-akalin di bagian ini ya, kalau nggak mau fatal hasilnya. Hasil di motor gue itu waktu loncat sentrik itu jelas lah amburadul, dari seher pecah lah, dari klepnya pada bengkok empat-empatnya. Nah, makanya gue sekarang lebih milih pakai punyanya GSX ya, lebih safety mungkin. Karena keunggulannya itu lebih mencolok daripada kekurangannya. Sedangkan ini kekurangannya ya ada kekurangannya. Yang menurut gue kalau untuk motor yang nggak standar itu nggak ini sih, nggak rekomen. Ya kita pakai punya GSX tapi masih bisa kok. Walaupun mesin standar itu malah rekomen banget. Lebih kita upgrade lagi gitu ya, lebih upgrade lagi. Itu tetap rekomen dipakai di mesin standar. Soalnya kalau gue sebut sih ini setelan abadi ya, kecuali kalau ini sampai rompal. Bagian mata penyetel ini rompal, nah itu baru rusak. Tapi itu jarang sekali sih gue sampai dengar kasus kayak gitu. Untuk di bagian dalam sini itu ada pegas. Pegas ini fungsinya dia mendorong bagian ini, tuasin ya, atau ya batang pendorong ya. Nah, sedangkan kalau misalkan punyanya FQ Karbu ini, kalau misalkan kena tegangan berlebih dia seperti ini, bisa main. Kalau kalian nggak percaya, pukul aja pakai palu.
kalian pukul pakai palu atau pakai benda keras, kalian pukul pasti dia masuk ke dalam tapi balik lagi nanti. Mungkin ya cukup segitu aja penjelasan gue ya. Menurut gue segitu aja penjelasan dari gue ya. Mungkin selanjutnya ya untuk langkah pemasangan ya silakan simak videonya. Jadi ini adalah contoh ya. Ini cuman gue contohin aja. Kalau suara sentrik FPU yang berisik ini seperti ini ya. Ini untuk settingan tensioner ini sengaja. Ini hanya untuk sebagai contoh ya. Tapi kalau gue lepas, sebenarnya ini tidak ada masalah. Cuman gue pengen ganti aja gitu punyanya GSX ya, biar lebih aman. Untuk langkah penyetelan atau langkah pemasangan itu ya cukup mudah. Kita beri space ya paling nggak 1 mili ya. 1 milian itu untuk kekencangan ya, kekencangan untuk rantai sentriknya. Untuk kekencangan rantai sentriknya. Kalau misalkan kalian terlalu panjang, kita tarik lagi sampai segini, kita pasang baut. Wih, putus rantai sentrik kalian. Putus, bener. Kalau misalkan terlalu rendah, ya bisa ditekan sama pernya ada di dalam sini atau pegas di dalam sini, tetapi hasil kan kurang maksimal. Kita nggak tahu seberapa tegangan yang untuk sentrik kita gitu ya. Nah, untuk nyetingan ya cukup mudah. Nah, setelah terpasang ya tinggal dipasang aja pegasnya, tinggal dipasang, lalu langsung coba aja. Ya susah amat pasang pegas ini. Nah, oh iya, sebelum melakukan langkah penyetelan, alangkah baiknya langsung ini ya, bagian top atau TMA ini kita harus berada di posisi TMA ya, biar sentrik ini relax, jadi penyetelan juga lebih maksimal. Oke, kita coba dulu. Nah, ini sudah terpasang, sudah halus mesinnya. Cukup mudah bukan? Ada sebenarnya tiga tipe ya. Ada juga yang dari kita pakai baut langsung tusuk ke dalam baut, itu ada. Tapi waktu sentrik lagi pemuai atau mesin keadaan panas, itu baut tidak bisa menekan secara maksimal ya. Biasanya yang baut itu untuk kebutuhan balap biasanya. Untuk kebutuhan harian juga itu kurang rekomen. Ya mungkin segini aja ya. Penjelasan dari gua masalah berisik di bagian sentrik. Ya untuk TMA Project ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe guys.